Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Oke, video kali ini kita akan bahas salah satu emiten yang cukup menarik ya, segi fundamentalnya, dan kalau kita lihat secara year to year laba bersihnya meningkat hampir 150% ya. Oke, sebelum pembahasan utama, seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham ITMA ya, atau sumber energi andalan. Nah, ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor dan trade ya, atau perdagangan, dan dia juga bergerak di jasa consulting dan EPC juga. Nah, kita lihat ya ITMA ya, atau sumber energi andalan. Nah, kita dari segi pemegang sahamnya dulu, kita lihat untuk pengendalinya ini Astrindo Nusantara ini sekitar 41%, berikutnya ada Trust Energi sekitar 29%, berikutnya ada masyarakat ya sekitar 28%. Cuma kalau kita lihat di sini sudah mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang untuk pemegang sahamnya ya, shareholdernya sudah mulai berkurang. Sebenarnya menarik ya guys, kalau udah mulai berkurang artinya biasanya kalau yang jumlah pemegang sahamnya turun, itu biasanya harganya juga turun ya. ITMA, nah ini nggak begitu di market tipis banget ya teman-teman. Nah, ini dari profil company seperti itu. Kita lihat ya untuk insidernya ya. Kalau kita lihat di Februari ya, 3 Februari 2003 ini ada yang ngambil, ini Astrindo ngambil ya, setelah dia jualan 3%, setelah itu ngambil lagi barangnya 3%. Artinya kita lihat ya, Februari itu posisinya Februari di arah sini teman ya, di arah sinilah dia jualan. Setelah itu 3 Maret dia ngambil barang lagi, kemungkinan dia sengaja nurunin ya, sengaja nurunin. Setelah itu dia ngambil barang lagi sesuai, bahkan sesuai barangnya persis ya. Kemarin buang min 3,01%, sekarang ngambil juga ya min plus ya 3,01%. Artinya memang ini setelah buang dia beli lagi ya. Nah, awal Februari dia buang ya, awal Februari. Biasanya tuh kalau awal Februari harusnya datanya tuh di Januari ya, biasanya seperti itu. Nah, di range ini dia buang ya, berarti ini ya, di range ini buang. Setelah itu ngambil barang lagi sekitar 3 Februari, nggak lama setelah itu ngambil barang lagi. Nah, nggak tahu ini apakah di crossing atau gimana ya, cuma di sini ngambil barang lagi ya. Dan harga saat ini sebenarnya di bawah harga belinya ya, kalau kita lihat kalau pas nyocokin tanggal ya. Nah, oke, jadi segi insider memang ada pembelian, ada penjualan ya. Ini cukup sering jualan juga ternyata ya untuk Astrindo ini ya. Tapi setelah jualan dia akan ngambil barang lagi ya. Contohnya ini ya, 30% buang, setelah itu ngambil barang lagi. Menarik. Nah, kita lihat untuk seasonality-nya, kita lihat ya bulan mana yang menarik ya, atau nanti puncaknya naiknya ya. Kalau kita lihat data di sini selama 4 tahun ya, 4 tahun terakhir ini yang paling bagus bulan Juli ya, ini sekitar 75% untuk probabilitas kenaikan. Berikutnya ada bulan Maret ya teman-teman. Nah, untuk Mei ini 0 ya, 50-50, karena sempat naik juga terus sempat turun juga ya. Oke, nah kita akan lihat laporan keuangan dulu. Ini laporan keuangan kuartal keempat ya, atau tahunannya. Ini dari ITMA disajikan dalam bentuk dolar teman ya. Jadi di sini nanti dikalikan dolar, bukan juta ya, tapi dolar. Nah, ini kalau kita bandingkan secara year to year 2001-2002 ini naik ya, dari 180 juta dolar naik ke 219 juta US dollar ya. Ini kenaikan dari segi asetnya teman-teman ya. Ini poster besar kenaikan di kas terakas juga naik,
Dan di investasi pada entitas asosiasi ya, asosiasi ini naik ya, dari sebelumnya 162 naik ke 193 ya, ini yang bikin signifikan ya kenaikannya. Terus itu aja sih yang paling banyak ya. Dan uang muka investasi ya, ini sekitar 16, jadi naik sekitar 6 juta ya, dari sebelumnya 10 juta US dollar naik ke 16 juta US dollar. Nah, kita lihat untuk liabilitasnya ini sekitar 9,6 juta US dollar ya, ini turun ya, kalau kita bandingkan secara year to year turun dari sebelumnya 10 juta 7 turun ke 9,6 ya. Jadi secara likuiditasnya turun. Kalau kita bandingkan dengan asetnya ini bagus ya, dalam arti liabilitasnya enggak besar ya temennya. Kalau kita bandingkan aset berat 10%-an ya, 10%-an dari ekuitasnya, dari asetnya temennya. Nah untuk ekuitasnya juga naik harusnya ya, dari sebelumnya 172 ini naik ke 209. Nah jadi secara year to year ada kenaikan ya, hampir 37 ya, 37 juta US dollar ya kenaikan dari segi ekuitasnya. Nah kita lihat untuk laba ruginya. Nah di laba rugi sebenarnya turun ya teman ya, ini turun. Nah, pendapatannya turun ya, dari 204 turun ke 198, sebenarnya nggak signifikan ya turunnya ya, dari 200.000 US dollar turun ke 198 ya, jadi sekitar 6 ya, 6.000 US dollar penurunan. Nah ini tapi yang paling besar tuh di bagian atas laba neto entitas ya, ini naik ya, hampir dua kalinya ya, dari 12 naik ke 31. Nah untuk detailnya nanti silahkan cek teman ya di 2,7 nih ya. Note di 2,7 ya, nomor 2 dan 7 ini yang signifikannya dari pendapatan ini ya. Nah ini untuk labanya. Terus untuk laba bersihnya ini sekitar 30 juta US dollar. Kalau kita bandingkan secara year to year, dari sebelumnya 12,2 juta US dollar naik ke 30,5 juta US dollar. Ini kalau kita bandingkan secara year to year sudah naik sekitar 150%-an ya, untuk dari labanya sendiri ya, laba bersihnya naik segitu. Nah untuk IPS-nya sendiri ini sama ya, naik dari sebelumnya 0,0141 naik ke 0,0339, sama ya, 100% lebih juga kenaikan dari IPS-nya sendiri ya. Oke, dari setara laba bersih naik ya, jadi untuk ruginya naik tentunya, income statement-nya naik dari sisi pendapatan. Nah kita lihat untuk cash flow-nya, cash flow-nya rugi ya, ruginya bengkak ya, cash flow operasional bengkak dari sebelumnya 244 jadi rugi sekitar 493 ya, hampir 2% ya, dua kalinya ya, hampir 2 kalinya ya, atau 90% ya kerugiannya naik ya temennya. Nah dari fundamental ini atau laporan keuangan ini yang kurang bagus di cash flow operasionalnya ya temennya, ini rugi, sayangnya masih rugi. Nah, untuk sisi pendapatan naik ya teman ya, labanya naik hampir 150% teman ya. Nah, oke, secara mudah seperti itu. Kita lihat ya untuk chartnya. Nah, secara chart harganya sebenarnya udah mendekati dari supportnya yang terdekat sini teman ya. Ini kalau kita lihat di sini memang ada demand di arah sini ya. Ini sering mantul di arah sini nih ya, di range sini ya. Ini dikit lagi kemarin sempat ya dari sini naik terus turun, setelah itu dia naik ya. Ini hampir mirip ya, setelah naik sama ya, naik sini setelah itu turun ya untuk sini. Apakah nanti akan seperti itu? Ya kita lihat ya, semoga nanti polanya sama mirip kayak gini ya. Nah ini tinggal demand area di sini, ataupun teman mau nunggu di arah sini ya silakan, di area 5.30-an ataupun di area 5.10-an, dan atau terdekatnya di arah sini ya teman ya, di range 615-an. Nah demandnya 315 sampai 590 atau 80 ya, di arah situ. Nah selanjutnya teman bisa aja ngambil di area sini ya, di area sini, di area demand sini, ataupun mau nunggu di harga murah ya silakan, serah teman ya. Kalau seandainya tertarik ya begini ya,
Dan sekali lagi emiten ini cukup ini ya, tipis kering, jadi nggak bisa masuk banyak teman-teman ya. Nah, oke, resumenya ya secara fundamental seperti itu ya. Labanya naik, cuma memang kurangannya tuh cash flow operasionalnya yang masih rugi ya. Secara asetnya juga udah ada kenaikan, terus liabilitasnya kalau kita bandingkan dengan aset juga sangat kecil ya, masih 10%-an. Nah, cuma kurangannya itu cash flow-nya, operasionalnya minusnya. Terus secara untuk seasonality yang paling bagus di bulan Juni tadi ya. Ya, di bulan Juni yang paling bagus ya, ini yang paling bagus di bulan Juli untuk probabilitas kenaikannya. Terus untuk insidernya memang ada Astrindo ini sering jualan ya, sering jualan dan beli juga. Jadi menarik sih sebenarnya, tinggal kita nyari momentum waktu dia beli, pasti enggak lama nanti jualan-jualannya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk passionnya ya. Kalau teman ada pertanyaan ataupun request, silahkan aja tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.